Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas besar simulasi bisnis proposal perusahaan elektronik Sunshine Teknologi. Dan saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kelima, yaitu ada Trimurni Saraswati, dan saya sendiri bernama Devi Indayaningsih, ada Risma Utami, ada Deva Haki Al-Fadli, dan yang terakhir ada Muhammad Nurjaman. Dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat, di era globalisasi saat ini telah memberikan peningkatan membawa pengaruh besar terhadap kehidupan sehari-hari. Komputer adalah salah satu contoh pemanfaatan teknologi yang sampai saat ini membantu mengerjakan suatu pekerjaan dari berbagai aspek dan bidang diantaranya pekerjaan kantor ataupun bidang seperti pendidikan. Teknologi membuat segala sesuatu yang dilakukan menjadi lebih mudah. Manusia selalu berusaha untuk menciptakan sesuatu yang dapat mempermudah kegiatan manusia, bahkan menggantikan peran manusia dalam suatu fungsi tertentu. Teknologi memegang peran penting di era globalisasi pada saat ini, di mana teknologi telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi saat ini telah merambah ke segala aspek kehidupan, sehingga saat ini kita dimanjakan oleh adanya alat-alat yang dapat memberikan kemudahan. Dalam ilmu teknologi sudah banyak penemuan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Ya, salah satunya yaitu penemuan alat yang menggunakan sensor, di mana sensor adalah sejenis transducer pengubah energi yang digunakan untuk mengubah variasi mekanis, magnetis, panas, sinar dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Dengan internet, setiap orang dan organisasi mempunyai akses dan kemudahan untuk memberikan dan mendapatkan informasi, sehingga tercipta semua media informasi bersama dalam berbagai bentuk, termasuk video, foto, dokumen, teks, dan lain-lain. Kemampuan ini telah menggeser peran audiens dari yang tadinya hanya menerima menjadi sekaligus pemberi informasi. Internet adalah media terbaru bagi publik realitas untuk mempengaruhi pasar. Internet merupakan suatu alat yang sangat kuat yang memberikan kita kesempatan untuk dengan segera mendapatkan konsumen dengan sangat cepat melalui media sosial seperti Twitter. Apalagi dengan populasi dari audiens online yang sudah besar, namun masih dalam tahap perkembangan untuk menjadi lebih besar lagi. Publik online yang ingin dijangkau semakin mudah kita dapatkan, apalagi populasi masyarakat yang punya Twitter. Dapat disimpulkan kita dapat dengan mudah menjangkau publik. Di daerah Xiaowi merupakan daerah yang perlahan mulai dimasuki modernitas dari pembentukan fasilitas di daerah seperti jalan, masjid, dan tempat perbelanjaan yang semakin maju. Tidak menutup kemungkinan bahwa daerah ini akan menjadi salah satu daerah yang strategis untuk membuka perusahaan elektronik Sunshine Teknologi. Dilihat dari lokasinya yang dilewati jalan provinsi, di samping itu, para pemikir masyarakat yang sudah semakin maju memberikan keyakinan bahwa teknologi memang sudah menjadi hal yang wajib dalam mempermudah mencari informasi dan membantu bagi pekerjaan di masyarakat. Maka kami berinisiatif membuka usaha penjualan alat-alat teknologi berupa komputer, laptop, printer, dan tablet untuk menjawab kebutuhan teknologi dalam mengerjakan berbagai pekerjaan komputerisasi yang semakin meningkat setiap harinya. Sehingga tujuan dan manfaat perusahaan elektronik Sunshine Teknologi ada beberapa tujuan dan manfaatnya. Dari adanya dimension teknologi ini diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menyediakan berbagai keperluan komputerisasi. Yang kedua, membantu menyelesaikan permasalahan teknologi atau komputer. Dan ruang tempat
yang dibutuhkan pada awal membuka usaha perusahaan Electronic Sciences Technology adalah 100 meter dikali 500 meter. Waktu operasionalnya, waktu untuk melakukan pelayanan usaha ini dibuka dari pukul 8.30 WIB sampai dengan pukul 21 WIB. Aspek pasar. Sasaran dan potensi pasar. Sasaran yang akan dituju adalah masyarakat yang sedang membutuhkan barang ataupun pelayanan mengenai komputer, laptop, printer, ataupun tablet. Dilihat dari banyaknya kebutuhan akan teknologi ini, memberikan potensi lebih bagi usaha ini, terutama kebutuhan yang dipakai di bidang pendidikan, pekerjaan, ataupun untuk mencari waktu luang dari kejenuhan. Terus ada persaingan pasar. Tingkat persaingan dalam usaha ini cukup kecil. Di samping di daerah ini yang masih belum cukup banyak mendirikan usaha di bidang yang serupa, dan para pesaing dalam membuka usaha masih dengan cara sederhana. Strategi manajemen pemasaran sukses teknologi. Strategi pemasaran sukses teknologi adalah alat fundamental yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan sukses teknologi dengan mengembangkan keunggulan daya saing yang berkesinambungan melewati pasar yang dimasuki dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar target tersebut yang melingkupi semua sistem yang memiliki hubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga hingga mempromosikan dan menyalurkan produk, barang, atau jasa yang dapat memuaskan konsumen. Sehingga perusahaan sukses teknologi mempunyai strategi manajemen pemasaran sebagai berikut. Yang pertama ada penetapan harga. Dari penetapan harga, upaya yang dilakukan dalam menarik konsumen diantaranya memberikan harga jual yang terbaik, diseimbangkan daya beli masyarakat tanpa mengulangi kualitas produk. Yang perlu diperhatikan dalam strategi yang satu ini adalah jangan sampai menetapkan harga dari harga kisaran jauh sangat rendah karena dampak dan akibat bisa fatal jika terlalu rendah mematokkan harga. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah kebangkrutan suatu produsen atau perusahaan terkait. Jadi, penerapan harga di perusahaan sukses teknologi harus sesuai dengan biaya yang dikeluarkan agar tetap mendapatkan laba untuk produksi kembali. Mulai dari pilihan dari adanya paket-paket yang ditawarkan sesuai apa yang dibutuhkan konsumen. Itu ada paket komputer pelajar berkisaran seharga 5 juta dan paket komputer kantor berkisaran seharga 9 juta. Yang kedua ada upaya pemasaran. Upaya pemasaran usaha ini dilakukan dengan beberapa strategi usaha dengan media promosi seperti leaflet, banner, dan lain-lain. Selain itu, menawarkan beberapa jasa sebagai daya tambah usaha dan dari konsumen selain dari segi produk yang ditawarkan. Yang ketiga ada manfaatkan media sosial. Di tengah kemajuan teknologi seperti saat ini, manfaat media sosial dengan membuat konten digital ini biasanya melibatkan akses sosial media yang digunakan dengan memberikan ulasan produk. Ulasan tersebut berisi tulisan yang mampu mengajak konsumen untuk tertarik membeli produk elektronik di perusahaan sukses teknologi. Dengan dilengkapi gambar visual produk yang menarik, banyak platform media sosial yang bisa dimanfaatkan, mulai dari Facebook, Instagram, Twitter, blog, YouTube, story WhatsApp, dan lain sebagainya. Cara ini harus dimaksimalkan sebaik mungkin, karena media sosial sangat membantu untuk membuka pandangan baru pada orang-orang di era digital saat ini, sehingga membantu calon pelanggan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai bisnis yang kita jalankan. Jika suatu produk diulas dengan baik, maka dengan menarik pelanggan untuk membeli produk tersebut. Manfaatkan fitur pesan pribadi dan kolom komentar untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Dan yang keempat ada Customer Relationship Management. Sehingga untuk dapat menciptakan konsumen yang loyal dan konsisten, tentu membutuhkan pengelolaan hubungan yang baik dengan para pelanggan. Maka perusahaan kami membuat kartu member khusus pelanggan dan memberikan potongan harga bagi para member tersebut. Yang kelima ada memilih tempat yang strategis. Memilih lokasi usaha yang strategis merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam strategi pemasaran.
Adanya pemilihan lokasi usaha ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan pemasaran dari sebuah usaha. Semakin strategis lokasi usaha dipilih, semakin tinggi pula tingkat penjualan dan berpengaruh terhadap kesuksesan sebuah usaha. Tempat yang strategis tentunya menjadi salah satu strategi pemasaran produk yang perlu untuk dipertimbangkan sebelum memilih tempat dalam memasarkan produk agar kesempatan bisnis untuk dapat diakses oleh pelanggan lebih terbuka. Perusahaan sukses teknologi lokasi di daerah Ciawi yang dipilih merupakan lokasi yang cukup strategis karena cukup dekat dengan pusat daerah alun-alun. Di samping itu, lokasi berada di jalan utama, tepatnya jalan provinsi yang sering dilalui oleh masyarakat sekitar. Dan ada manajemen sumber daya manusia terhadap perusahaan sukses elektronik teknologi. Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengolahan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan, dan hubungan ketenaga kerjaan yang baik. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktik manajemen yang mempengaruhi secara langsung sumber daya manusianya, sehingga manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi. Karena manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif karyawan, meskipun alat-alat yang dimiliki perusahaan begitu canggihnya. Alat-alat canggih yang dimiliki perusahaan tidak ada manfaatnya bagi perusahaan jika peran aktif karyawan tidak diikutsertakan. Hal yang amat merugikan perusahaan sekiranya bagi tersebut sebenarnya termasuk pekerjaan yang baik dan penuh potensi. Dalam mengatur karyawan adalah sulit dan kompleks, karena mereka mempunyai pemikiran, perasaan, status, keinginan, dan latar belakang yang heterogen yang dibawa ke dalam organisasi. Karyawan tidak dapat diatur dan dikuasai sepenuhnya seperti mengatur mesin, modal, atau gedung, sehingga membuat betah karyawan dengan gaji tinggi, fasilitas lengkap, serta jabatan kedudukan yang jelas tak selalu menjamin betahnya seseorang pegawai, apalagi untuk tingkat manajerial ke atas. Sehingga sebagai orang baru, hal-hal itu tentu menjadi pertimbangan. Namun, selang beberapa waktu tentu ada hal-hal lain yang bakal dicarinya. Dalam pengembangan sumber daya manusia merupakan sebuah upaya yang dapat dilakukan untuk membentuk dan menghasilkan manusia berkualitas yang memiliki kecakapan, kemampuan, serta loyalitas dalam melaksanakan pekerjaannya di sebuah perusahaan. Strategi pengembangan sumber daya manusia sangat perlu dilakukan mengingat di era teknologi saat ini, banyak perusahaan saling bersaing untuk mendapatkan tenaga kerja berkualitas. Strategi pengembangan sumber daya manusia pada perusahaan elektronik sukses teknologi sebagai berikut. Yang pertama, kita memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi. Karyawan juga harus berkontribusi dalam mengembangkan perusahaan atau sebagai roda penggerak, sehingga ide dan gagasan dari setiap karyawan juga perlu didengarkan dan dipertimbangkan. Dan yang kedua ada memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan yang bertujuan untuk membuat karyawan lainnya agar termotivasi untuk dapat menjadi lebih baik. Hal tersebut nantinya akan memberikan kontribusi besar terhadap perusahaan dalam mengembangkan. Yang ketiga ada mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Ada beberapa jenis pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang dapat dilakukan, diantaranya adalah skill training, dan training atau pelatihan ulang, cross-functional training, team training, and creativity training. Nama saya Risma Utami, NIM saya 4311901049 dari kelompok 5, ingin menjelaskan tentang visi dan misi perusahaan. Visi kami yaitu mitra dan solusi bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan teknologi dengan memberikan pelayanan terbaik atas apa yang diinginkan masyarakat. Misinya yaitu yang pertama memberikan pelayanan terbaik dalam menjawab kebutuhan teknologi, yang kedua menyediakan berbagai kebutuhan teknologi, yang ketiga memberikan kualitas yang terbaik demi menjaga kepuasan pelanggan. Lalu ada struktur organisasi perusahaan.
Manajer umum yang dipegang oleh Tri Murni Saraswati, Manajer pemasaran Devi Indianingsih, Manajer teknis dan produksi Deva Haki Al-Fadli, Manajer keuangan Muhammad Nur Zaman, dan Manajer administrasi dan SDM adalah saya, Risma Utami. Strukturnya, yang pertama ada manajemen keuangan, lalu di bawahnya ada manajemen pemasaran, manajemen teknis dan produksi, manajemen keuangan, dan manajemen administrasi dan SDM. Lalu di bawahnya ada rekrutmen, pengawasan SDM reward, kasir pembukuan atau akuntansi, supplier pembelian produk persediaan barang, promosi penjualan distribusi. Lalu di bawahnya supplier ada layanan penanganan masalah produk. Mengenai lokasi perusahaan, lokasi yang kami pilih merupakan lokasi yang cukup strategis karena cukup dekat dengan pusat daerah alun-alun. Di samping itu, lokasi berada di jalan utama tepatnya jalan provinsi yang sering dilalui oleh masyarakat sekitar. Ruangan dan tempat yang dibutuhkan pada awal membuka usaha ini adalah 1000 meter dikali 500 meter. Waktu operasional, waktu untuk melakukan pelayanan usaha ini kami buka dari pukul 8:30 pagi sampai dengan pukul 9 malam. Sekian dari saya. Ya, meneruskan presentasi sebelumnya, kali ini saya akan membahas di bagian susunan organisasi target pasar yang akan perusahaan Sunshine Teknologi 7. Yang paling atas ialah susunannya manajemen keuangan. Jadi segala manajemen-manajemen yang lainnya seperti pemasaran, manajemen teknisi dan produksi, manajemen keuangan, dan lain-lain, manajemen administrasi dan sumber daya manusia itu semuanya ada di bawah manajemen keuangan. Ya, karena manajemen keuangan itu adalah dia mengatur pemasukan dan pengeluaran perusahaan di bawah bimbingan manajemen keuangan. Lalu di bawah manajemen pemasaran kita ada produk, yaitu promosi, penjualan dan distribusi. Promosi, bagaimana kita mempromosikan produk-produk yang kita jual oleh perusahaan kita. Penjualan, bagaimana kita cara untuk menjual produk yang ada pada kita. Dan distribusi, yaitu adalah pada penjualan-penjualan yang secara menyeluruh. Dan di bawah manajemen teknis dan produksi ada supplier, pembelian produk dan persediaan barang. Supplier adalah pengecer, kalau bahasa sekarang pengecer, yaitu sekarang. Terus juga pembelian produk. Pembelian produk adalah restock dari perusahaan Sunshine kepada pabrik yang bersangkutan. Terus persediaan barang, kita juga menyediakan pengecekan penyediaan barang, ya, setiap minimal seminggu sekali, maksimal 1 bulan sekali kita adakan pengecekan barang apa yang kurang, barang apa yang kira-kira cukup untuk kita restock kembali. Terus di bawah manajemen keuangan ada kasir, pembukuan dan akuntansi. Itu tugasnya ialah melihat uang aliran dana yang masuk sekitaran perusahaan Sunshine Teknologi itu sendiri. Di bawah manajemen administrasi dan sumber daya manusia ada juga rekrutmen dan pengawasan SDM reward. Rekrutmen ialah membuka lowongan-lowongan bagi posisi-posisi yang dibutuhkan bagi para pelamar pekerjaan. Pengawasan SDM ialah mengawasi sumber daya manusia yang ada pada perusahaan kami. Lalu di bawahnya supplier itu juga ada layanan seperti penanganan masalah produk dan lain-lainnya, ya. Lalu kita lanjut kepada slide berikutnya, ialah proses produksi. Proses produksi itu sendiri dimulai pada intinya ialah bagian penjualan. Bagian penjualan lalu lari ke pemilik, menyesuaikan laporan dan keseluruhan. Lalu setelah ke pemilik, kesini lagi ke supplier. Supplier itu mengarahkan barang-barang akan dijual kemana. Supplier itu ada yang bagian atas, data barang dan harga jual, itu mengecek data barang kita beli berapa, lalu kita jual berapa. Lalu ada laporan penjualan dan barang supplier juga, ya. Terus yang supplier yang bagian bawah ialah bukti transaksi, dan ketika itu ada supplier yang bawah ini adalah
seseorang yang membeli barang itu langsung kepada bagian penjualan. Jadi tidak melalui admin dan sejenisnya ya. Jadi langsung bagian penjualan, langsung ke supplier. Gitu dianya ya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rincian kapasitas produk. Yang pertama ada aset. Aset ini terbagi menjadi dua, yaitu persediaan barang dan beban-beban. Selanjutnya ada sumber dana. Nah, sumber dana dari perusahaan kita ini adalah sumber dana dari modal sendiri, yaitu senilai 10 miliar. Nah, di kita juga ada harga jual. Harga jual ini menentukan laba rugi keuntungan dari perusahaan kita yang telah kita hasilkan selama penjualan. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan dari semua presentasi yang telah disampaikan yaitu Sunshine Teknologi memiliki potensi usaha yang cukup menjanjikan bagi sumber daya manusia yang ada di wilayah yang akan kami buat produk Sunshine Teknologi ini. Yang kedua, Sunshine Teknologi dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi perusahaan kami tidak semata-mata untuk mengeluarkan sumber daya manusia yang tidak berkualitas. Selanjutnya, Sunshine Teknologi memiliki tujuan yang sangat jelas, layak dan memiliki prospek yang baik. Jadi sangat bagus untuk sumber daya manusia maupun hal yang lainnya. Selanjutnya terakhir ada struktur dan informasi perusahaan. Pertama, perusahaan kita bernama Sunshine Teknologi yang beralamat di Jalan Raya Perjuangan nomor 11 Harapan Indah. Nah, dari semua bagian tersebut, kami memiliki manajer-manajer yang sudah ada di perusahaan kami. Pertama, manajer umum itu ada Tri Murnis Saraswati. Manajer pemasaran ada Devi Indah Yaningsi. Yang ketiga, manajer teknis dan produksi yaitu saya Deva Kialfadli. Dan keempat, manajer keuangan yaitu Muhammad Nurzaman. Yang terakhir, manajer administrasi dan SDM yaitu Risma Utami. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.